Ya, terima kasih. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk menampilkan dialog coaching, di mana di sini kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut. Murid itu merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindirnya karena tidak ikut les privat. Bahkan murid itu merasa nilai yang diberikan oleh guru tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Di sini yang bertindak sebagai coach adalah guru, yaitu Bu Anita. Sedangkan coachi, yaitu murid, saya beri nama Didi. Berikut adalah dialog coaching, di mana coach ini adalah pemecahan masalah pada murid oleh guru. Halo, apa kabar, Dedi? Alhamdulillah Bu. Kondisi atau kabar hari ini luar biasa. Baik. Ada apa kok tumben ke sini mencari Bu Anita? Apa ada yang bisa Bu Anita bantu ya? Oke. Maaf Bu Anita. Bu Anita mungkin punya waktu sebentar untuk saya sedikit curhat, Bu. Minta bantuannya terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, begini Bu Anita. Saya itu punya permasalahan, semoga nanti Bu Anita bisa memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Apakah Bu Anita punya waktu untuk itu, Bu? Baik, oke, saya bersedia. Silakan diceritakan permasalahan yang sedang Didi hadapi. Nanti Ibu coba untuk membantu agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan diceritakan terlebih dahulu. Oke, baik Bu ya. Tapi nanti jangan diberitahu ke Bu Susi Bu ya. Nanti hanya untuk kita berdua saja Bu ya. Saya nanti gak enak sama Bu Susi sebabnya ya. Itu Bu ya. Oke. Ini Bu, saya itu merasa tidak nyaman dengan Bu Susi. Beliau itu kan membuka les privat fisika di rumah. Nah, tetapi karena berhubung saya itu tidak memiliki uang untuk mengikuti les, maka saya tidak mengikuti les yang diadakan oleh Bu Susi di rumah. Sedangkan teman-teman yang lain teman-teman lain saya itu banyak sekali yang mengikuti les di rumahnya mereka. Nah, setelah itu Bu Susi itu sering menyindir saya kalau sedang ada di kelas di pembelajarannya. Setiap pembelajaran selalu disindir-sindir. Selain itu, nilai-nilai teman saya itu ternyata di pembelajaran matematika atau di mata pelajaran matematika itu nilai fisikanya lebih tinggi dari saya. Sedangkan saya itu sebenarnya sudah juga belajar dengan baik, belajar di rumah dengan teman-teman dengan baik. Tapi ternyata nilai fisika saya ternyata masih rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Mohon bantuannya Bu untuk memberikan pencerahan. Oke, baik. Jadi begitu ya permasalahannya. Apakah Didi senang dengan mata pelajaran fisika? Wah, tentu Bu. Saya pelajaran yang eksak itu suka sekali seperti fisika, matematika itu suka sekali Bu. Karena ternyata pelajaran itu bisa dimakai atau dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dengan rumus-rumus yang ada di sana. Begitu Bu. Baik. Apakah kamu bisa memahami semua materi yang disampaikan oleh Ibu Susi? Saya kira saya bisa memahaminya Bu.
Akan tetapi saya kurang bisa menerapkan rumus-rumus yang ada di fisika. Sebenarnya saya memahami, tapi kalau sudah sampai ke rumus, itu saya sempat bingung juga, Bu. Baik. Apakah kamu senang latihan soal seperti itu dari buku paket yang dipakai oleh Ibu Susi ataupun dari buku-buku yang lain ataupun dari latihan soal yang ada di internet? Apakah kamu suka latihan soal? Oh, suka sekali, Bu. Saya suka sekali latihan soal fisika itu di rumah juga suka, di sekolah juga suka. Setiap soal yang diberikan Bu Susi kepada saya akan selalu saya kerjakan. Nah, bahkan saya akan nambah lagi soal-soal lain di luar soal-soal yang dikasihkan Bu Susi karena memang saya suka sekali dengan fisika. Oke, dengan latihan soal itu dan kamu sudah berusaha untuk menjawabnya, apakah kamu yakin, Dedi, bahwa jawaban kamu itu betul? Kalau itu gini Bu, saya kelihatannya tidak yakin ya Bu ya dengan jawaban saya. Karena memang tidak ada yang memberikan penjelasan ini benar apa salah. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba, tapi saya tidak tahu jawaban yang saya buat itu benar apa salah. Tapi saya sebenarnya sudah berusaha untuk mengerjakannya. Begitu Bu. Jadi soal-soal itu kan dibahas bersama sama teman-teman, sama Bu Susi juga. Setelah soal demi soal dibahas bersama, apakah jawaban kamu benar atau salah, Didi? Oh, ya betul Bu. Ternyata ternyata benar Bu. Setelah dikoreksi bareng-bareng di depan, ternyata banyak kerjaan saya yang ternyata masih salah. Terutama banyak rumus-rumusnya yang tidak pas dalam menyelesaikan soal itu Bu. Baik, setelah kamu tahu bahwa jawaban kamu itu belum benar, salah, apakah kamu kemudian minta kepada Bu Susi penjelasan lebih lanjut pada soal-soal yang belum kamu pahami yang salah itu? Jelas tidak Bu, karena saya kan juga tidak enak sama Bu Susi. Saya tidak ikut les kok. Saya mau bertanya jadi malu Bu, nanti malah ditanya lagi semakin saya tidak jelas nanti begitu Bu. Jadi saya tidak bertanya kepada Bu Susi Bu. Oke, kalau begitu kan kamu bisa tanya pada teman-teman les kamu. Apakah kamu tidak bertanya pada teman-teman sekelas kamu yang ikut les sama Bu Susi? Saya juga tidak bertanya Bu ya. Tadi Ewo tidak ikut les kok tanya kan juga Ewo Bu. Jadi saya tidak bertanya kepada teman yang ikut les ke Bu Susi gitu. Baik, jadi teman-teman kamu yang ikut les kepada Bu Susi itu apakah aktif di kelas mengerjakan soal-soal di papan tulis sewaktu diberi kesempatan? Oh ya Bu, ternyata teman-teman yang ikut les di Bu Susi itu ternyata mereka lebih aktif dari saya. Mereka itu dalam mengerjakan soal fisika jago-jago. Tanpa diminta untuk maju ke depan, mereka langsung maju ke depan untuk mengerjakan soal fisika yang dikasihkan Bu Susi. Begitu Bu. Bagaimana dengan pekerjaan mereka, Dedi? Apakah pekerjaan mereka itu benar dari jawabannya itu? Iya Bu, ternyata teman-teman saya yang ikut les itu ternyata jawaban yang ditampilkan di depan setelah dikoreksi oleh Bu Susi, ternyata jawaban yang mereka berikan itu semuanya benar Bu. Oke, jadi teman-teman kamu yang ikut les itu betul benar ya jawaban dari soal-soal. Kalau ini sewaktu ada evaluasi misalkan ulangan harian atau kuis atau penilaian akhir semester seperti itu, apakah nilai-nilai kamu lebih baik dari teman-teman kamu yang ikut les?
Eh, ya kalau dilihat ceritanya masih nilai saya akan jauh di bawah teman-teman saya yang les, Bu. Teman-teman saya yang les di Bu Susi itu nilainya bagus-bagus. Bahkan ada yang hampir atau mendapatkan nilai 100, Bu. Dan banyak adanya kelas yang di kelas itu mendapatkan nilai 100. Begitu, Bu. Dari pembicaraan kita ini, apakah Dedi bisa mengetahui mengapa Bu Susi menyindir Dedi? Eh, saya mulai mengerti, Bu, bahwa eh, Bu Susi menyindir saya di kelas itu karena saya kurang aktif di dalam atau di kelas, terutama dari pembelajaran yang Ibu Susi berikan. Saya pasif, saya hanya tidak berani maju karena memang saya tidak banyak mengerti soal-soal fisika seperti itu. Oke, baik. Sekarang, apakah Dedi mengetahui mengapa nilai Dedi tidak lebih bagus dari teman-teman kamu yang ikut les? Oh, iya, Bu, saya mengerti, Bu. Karena meskipun saya rajin belajar dan mengerjakan soal, akan tetapi saya belum paham dalam penerapan kasus-kasus di dalam fisika. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah soal yang saya kerjakan ternyata masih banyak yang salah. Gitu. Oke, jadi sekarang apa yang akan Dedi lakukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran kamu? Saya merencanakan begini, Bu. Yang pertama, kalau tadi saya kurang aktif di pembelajaran fisika, maka yang pertama saya akan aktif di pembelajaran fisika, termasuk mungkin nanti akan saya ingin berusaha masuk ke depan mengerjakan soal tanpa disuruh oleh Bu Susi. Begitu, Bu. Yang pertama, itu rencana saya. Yang kedua, saya akan sering-sering berkomunikasi dengan Bu Susi, walaupun saya tidak ikut les, saya akan berkomunikasi dengan Bu Susi. Bisa saya kurang memahami konsep-konsep ya di dalam pelajaran fisika itu. Nah, selain itu, yang ketiga adalah saya akan aktif bertanya kepada teman yang mengerti, yang bisa membantu saya untuk memberi penjelasan pada materi-materi yang saya kira masih belum paham, Bu. Baik, itu, Bu. Rencana saya nanti akan seperti itu. Oke, bagus. Kamu anak hebat. Sekarang, apakah ada rencana kamu ke depannya? Ada, Bu. Tadi kan saya dari awal berburuk sangka. Saya tidak akan berburuk sangka lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kepada Bu Susi. Kemudian, untuk memperbaiki nilai saya akan berusaha belajar dengan baik, mengelola waktu dengan baik, lebih efektif, dan akan selalu berkomunikasi dengan teman apabila menghadapi permasalahan pelajaran fisika. Begitu, Bu. Bagus sekali komitmennya. Tapi kan orang itu terkadang tidak mood, terkadang merasa bosan, terkadang tidak termotivasi. Bagaimana untuk membangun komitmen kamu agar kamu bisa konsisten dengan komitmen kamu itu, Didi? Nah, ini, Bu, kebetulan teman satu meja itu kan orangnya pintar, Bu. Nah, kebetulan teman di satu bangku itu pintar fisika. Saya akan minta teman sebangku itu untuk mengingatkan saya apabila ada kekurangan di dalam pembelajaran atau mungkin pas saya blank di dalam sebuah pembelajaran fisika, Bu. Jadi rencana saya salah satunya ada seperti itu. Selain itu, saya akan juga menambahkan moto-moto atau slogan-slogan yang intinya bisa meningkatkan motivasi saya untuk belajar fisika lebih baik. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali. Dari pembicaraan kita di pagi hari ini, apakah sekarang sudah baikan kamu, Dedi?
Perasaanmu Eh, apakah sudah membaik? eh, lumayan baik, Bu. Jadi terima kasih Bu Anita sudah memberikan pencerahan mengenai salah sangka saya kepada Bu Susi. Moga-moga ini tidak terjadi di guru lain, di Bu Susi di kesempatan yang lain. Sekali lagi Bu, saya mengucapkan terima kasih atas wejangannya, arahannya, bantuannya dalam menghadapi pembelajaran fisika. Begitu Bu G, terima kasih Bu G. Baik, sama-sama. Semangat dan sukses selalu ya, Dedi. Terima Terima kasih Bu. kasih. Demikian dialog coaching yang bisa saya sampaikan pada kasus kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.